ternyata nih bambu petuk atau pring petuk itu dihargai ratusan juta bahkan miliaran. Itu bukan karena khasiatnya yang hobi, dihargai sebagai karya seni. Oke? Karya seni. Lanwun, Bang Paul, lagi santai nih. Lagi santai kan, sengaja nunggu jenengan di WA mau datang. Nih teman-teman, nih aku lagi mau berkunjung ke tempat Bang Paul pring petuk nih. Aku mau konsultasi bambu ketemu. Aku bawa nih, moga-moga asli bisa sugih. Doain ya. Silakan. Gimana Pak Bang? Ini Bang Paul. Siapa? Ini Gimana kabar ya? Kabar baik. Petualangan dari mana aja kan? Kemarin dari Cipanas. Panas. Oh. Bogor di mana ya? Cipanas, Cianjur. Oh Cianjur. Siap, siap. Apa kan? Syuting apa kemarin? Banyak sih. Jarang nonton Trans Studio. Wah, kembali tak kan? Wah, senang juga Bang Dulur penak anu tampil. Wah, nonton YouTube aja. Oh siap, selalu nek YouTube Bang Dulur tak pantau. Ini Siap. kemarin tuh aku di hutan toh. Bambu ini lah. Siap. Katanya sih pring petuk toh. Cuman petuk atau bener yang asli atau enggak, tapi yang jelas ini asli alam, Siap. bukan lim-liman loh. Siap. Karena saya mau ngetok sendiri. Nonton sendiri. Cuman mas saya nggak ngerti Bang, Siap. kriteria petuk itu yang piye toh. Ya Bang. Karena saya lihat katanya ros bawah ros atas sama-sama. Nah ini kan ros bawah ros atas podo-podo nih. Siap. Nah itu piye menurut Siap. Bang Paul ahli pring petuk ini? Siap. Yang disebut bambu petuk ialah bukan cabang yang berhadapan, tapi ruas yang berhadapan. Jadi kalau ini kan cabangnya semua berhadapan, karena ini sebenarnya bambu ini tumpang sari. Tumpang sari itu ruasnya didekat-dekatkan, diciptakan sama Tuhan kan gitu ya. Ini ruas 1, ini cabangnya. Ini ruas 2, ini cabangnya ini. Ini ruas 3, ini cabangnya ini. Kalau dilihat dari anunya, ini sama ini petuk, ini sama ini petuk. Jadi ini 3 petuknya, tapi ruasnya tidak petuk, hanya cabangnya yang petuk. Ini termasuk unik Kang. Bambu ini unik. Ini bambu ini sebenarnya ini cabangnya punya ini, tapi ini belah ke sini. Ini growong itu apa? Kerowak. Nah, kerowak ini kerowak oleh alam ini. Ini disebut bambu unik, tumpang sari. Tumpang sari itu bukan numpangi sari. Kalau numpangi sari dimarahi suaminya karena sari itu penyanyi organ dangdut ya. Ini juga iya. Ini milik ini ke sini. Ini milik ini. Disebut petuk itu ruasnya. Kalau petuk ini cabangnya ini ada di bawahnya sini. Oh gitu. Cabangnya ini ada di bawahnya sini. Ini ruas, ini cabang. Ini jadi dari sini. Ruas ini di bawah, ini miliknya ini. Ruas ini di bawah, ini miliknya ini. Ruas ini di bawahnya, ini miliknya ini. Terus ke sini, ini cabang ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa dari mahakarya ciptaan Gusti Allah. Karena ini ruasnya di atas, tapi cabangnya bisa di bawahnya sini. Ini. Ruas di atas? Ini ruasnya di atas, cabangnya di bawah. Begitu maksudnya? Ini. Ruas ini miliknya cabang ini miliknya ruas ini. Ini. Nah, ini karena ini bolong. Oh ini, iya. Ininya turunnya ke sini. Ini miliknya ini. Ini kan luar biasa ya. Kalau kita yang menciptakan susah ini. Kalau manusia yang menciptakan karya dasar daripada sang pencipta itu seperti itu Kang Heri. Makanya bambu-bambu unik yang diciptakan Gusti Allah seperti ini ada, bambu petuk insya Allah ada. Yang disebut bambu petuk itu ruasnya saling berhadapan. Ini kan banyak ini. Ini namanya juga tumpang sari. Ini kalau dirunut ini sama ini juga petuk ini, tapi ruasnya tidak petuk, hanya cabangnya yang petuk.
Ini juga cabangnya ini ada 3, 1, 2, 3, ini petuk semua. Tapi luasnya tidak petuk. Ini bambu petuk seperti ini. Kebetulan tadi ada orang mengecekkan ke sini untuk belajar. Ini ruas disebut. Ruas itu seperti ini di bawahnya. Oh, ini cabangnya di atasnya. Cabang di atasnya. Oh. Ini cincin dalam. Ini pun ada cincin dalam. Ini namanya cincin dalam itu kalau bambu ini sudah membentuk akar. Ini akarnya. Ini. Oh. Ini namanya cincin dalam. Cincin dalamnya ada di atasnya cabang, berarti menghadap ke atas. Ini cincin dalam ini nanti juga membentuk akar. Ini ada di atasnya. Kalau kita ke sini kita balik, ininya ini cincin dalamnya ada di bawahnya. Lalu ruasnya di atasnya. Cabangnya pun dia turun menghadap ke bawah. Okay. Tapi ini diproduksi oleh manusia, ini disambung, sambungnya tengah. Jadi tidak harus cabangnya berhadapan-hadapan. Ini kan enceng-encengan, boleh. Oh boleh. Jadi nggak harus berhadapan. Gini. Ya. Seandainya di sini juga boleh. Yang penting ini ruasnya. Tanpa cabang ini seandainya cuma mata yik-yik. Kalau nggak ada matanya, tapi ini unsur ruas juga boleh. Karena bambu apus itu ada yang tanpa cabang, tanpa mata. Cuma mata tunas toh? Nggak ada tunasnya juga ada. Oh, berarti cuma pertemuan cuman rosnya ada. Ada seperti itu. Ini termasuk keindahan daripada ciptaan Gusti Allah, karena setiap bambu itu cabangnya itu biasanya ada di atasnya ruas, tapi ini di bawahnya ruas. Ini turun ke bawah ke sini. Ini miliknya ini ruas ini. Dia belah. Berarti ruas atas. Ruas atas itu hebatnya kekuasaan Gusti Allah, Tuhan kita ya seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa menyamai ciptaannya kan kayak gitu. Makanya tidak heran bambu petuk ini sebagai mahakarya yang dihargai orang miliaran, karena orang lain yang membuat sebagus apapun itu tidak akan sesempurna ciptaan daripada yang maha kuasa kan. Oh, nah itu teman-teman. Ternyata bambu petuk itu bukan cabangnya yang petuk, tapi ruasnya yang petuk. Jadi antara ini coba Cap, di zoom Cap. Nah ini ruasnya ya, ini yang petuk tuh ruasnya. Jadi ruas bambu ini atas bawahnya ketemu, ya satu ke atas, yang satu ke bawah. Kalau Kang Gundul seorang seniman yang luar biasa, sudah lama bergelut di alam. Jadi untuk saya terangkat sebentar aja, cepat menangkap, cepat paham. Mudah-mudahan nanti melalui Kang Gundul, kalau Kang Gundul juga ke seluruh Indonesia berkelanannya, mudah-mudahan nanti Kang Gundul menemukan bambu petuk. Kalau rotan petuk, kalau rotan belum ada pengelolaan dananya. Orang yang khusus pesan ke saya itu masih bambu petuk. Kalau rotan itu banyak saya mengumpulkan, kalau ada yang beli itu sudah 30-an. Artinya begini Kang, rotan bisa petuk, bambu juga bisa petuk. Nggak mungkin Gusti Allah itu menciptakan kehebatannya tanggung-tanggung. Kalau bambu petuk saya udah dengar dari saya kecil, orang saya udah dengar. Zaman saya di Lampung itu. Siap. Penjalan asli Lampung, Mas? Oh, Lampung saya. Juga Lampung ya, Kang? Saya lahir kecil besar di Lampung. Siap. Di Metro. Saya di Tanjung Karang. Jadi saya dengar dulu ada kasihan nenek. Nah, ini apa tadi? Ini Tumpang Sari. Tumpang Sari penyanyi organ. Tumpang Sari gini. Ini ono kasihatnya enggak? Jadi begini Kang, seperti di YouTube saya mengajarkan orang tidak syirik kepada Gusti Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak pernah membahas khasiat. Ini hanya sebuah keindahan mahakarya dari Gusti Allah ya. Kalau Kang Gundul pernah melihat lukisan-lukisan, patung-patung yang dihargai orang miliar-miliaran, boleh. Ini mahakarya dari Sang Pencipta. Kalau patung diciptakan oleh manusia boleh dibeli miliaran, kenapa karya daripada Tuhan kok nggak boleh? Nah teman-teman, ternyata nih bambu petuk atau pring petuk itu dihargai ratusan juta bahkan miliaran. Itu bukan karena khasiatnya yang bisa buat pesugihan atau bisa buat kekebalan atau bisa buat macam-macam lah kayak bunga itu, tapi dihargai sebagai karya seni. Jadi karya seni Sang Pencipta sendiri. Jadi memang bentuknya itu unik dan langka, dan memang bukan cuma 1 juta satu ya, 1 miliar satu mungkin. Betul. Dan itu memang benar-benar susah
di sini makanya diuji keinginan kita, keseriusan kita untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Makanya tidak mudah untuk mendapatkannya. Kalau mudah mendapatkannya misalnya ada di toko-toko material, toko-toko bangunan, toko-toko besi, yakinlah harganya tidak fantastis. Karena yang sesuatu yang langka, yang susah itu maka dihargai dengan yang mahal seperti itu. Mahakarya daripada Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya tidak ada nilainya. Seperti kita melihat langit itu tidak diciptakan dengan, kalau rumah ini kan tinggi-tinggi pasti ada tiangnya. Iya. Kalau nggak ada tiangnya runtuh. Itu langit nggak ada tiangnya tapi nggak pernah runtuh. Itu mahakarya yang luar biasa gitu ya. Iya, iya. Keindahan daripada ciptaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ini aja nih ya, wah, aku dari sekian hutan, sekian desa, Seruman-serumun selamat berpetualang, baru nemuin ini bambu yang unik, tak kira pring petuk. Karena melihat, wah ini, wah berhadapan-hadapan, ternyata keliru. Ini cuma cabangnya, kalau yang pring petuk asli, ruasnya berhadapan-hadapan. Tapi ini unik juga katanya, tumpang sari. Ya, unik. Dan memang bentuknya unik nih, gerowongnya gerowong alam juga. Ya. Dan ini nih yang lebih unik lagi, ternyata ini cabang ini nih, walaupun dia kelihatannya di bawah, ini bagian dari cabang ruas atas. Ya, betul. Saya juga baru tahu ini. Ini adalah cabang ruang atas, ini cabang ruas bawah. Ini nanti untuk sahabat-sahabat Kang Gundul yang sering nonton Kang Gundul, nanti kalau di daerah Kang Gundul berkunjung, ada punya bambu petuk, titipkan Kang Gundul, nanti biar Kang Gundul bawa ke sini, nanti akan dapat hadiah 2,5 miliar ditambah 100 juta. Kalau yang masih hijau nanti tak kasih hadiah mobil. Wow, memang fantastis. Tapi ingat, harus barang yang asli. Asli loh. Bukan ini kayak ini. Ini abal-abal. Ini Cat. walaupun pring petuk, ternyata ini abal-abal. Jadi sambungan ini. Sambungan di tengah. Sambungan di tengah. Dicat. Dicat biar nggak ketok sambungan nih. Ini karya manusia. Ini karya manusia, karena yang kita cari karya Tuhan, karya alam, maka tidak kita beli. Yang dicari Tidak ada harga nih. karya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini istilahnya kayu bakar ya? Untuk kayu bakar, tapi ini untuk contoh. Saya untuk contoh, kalau kawan-kawan nggak tahu seperti Kang Gundul tadi bahwa seperti ini, seperti itulah. Contohnya ruasnya yang berhadapan, bukan cabangnya. Ruas yang berhadapan ya. Oke, gitu teman-teman ya. Kalau pengen tahu lebih banyak tentang pring petuk, bisa kunjungi YouTube channel Paul Hendrawan dan Jejak Paul. Paul Hendrawan dan Jejak Paul. Kalau mau tahu YouTube petualangan Kang Gundul, ada di YouTube Heru Gundul. Heru Gundul. Oke. Beliau terkenal di Trans 7 ya. Sudah lama di Trans Terus 7. petualangan kita dan akan banyak materi-materi yang bisa menambah pengetahuan kalian. Oke, see you.